Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5 akan membahas bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Azhari. Nama saya Nadia Edira. Dan nama saya Azahra Putri Nurliadi. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 ayat UUD RI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional. Maka pemerintahan RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama adalah Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir, yang dimana seharusnya berlaku selama 6 bulan. Yang kedua, Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Uni Soviet. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang disebut dengan DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII Jawa Barat dipimpin oleh Sukamarji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-cita yang membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1945. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.
Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Pemberontakan Andi Ajis di Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama ada Kabinet Nasir dari 6 September 1950 sampai 27 April, Kabinet Wilopo 3 April sampai dengan 30 Juli, Ali Sastro Amijojo 30 Juli sampai dengan 12 Agustus, dan Kabinet Burhanuddin 12 Agustus sampai dengan 24 Maret. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang disebut dengan DITII, Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. 2. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. 3. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru: 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang tadinya pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. Dan yang keempat, sukses memerangi buta huruf. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.